timbul pada penderita. Jadi belum tentu seseorang yang HIV itu akan mengalami AIDS. Jadi AIDS ini adalah tahap akhir pada penderita HIV. Mulainya adanya timbulnya gejala. Fase-fase ini mulai tuh si pasien mulai flu-flu ringan ya, mulai adanya diare yang berulang, misalnya hubungan seks yang bebas dengan berganti-ganti pasangan. Seksnya bisa lewat apa aja sih? Lewat anal misalnya, atau lewat oral antara mulut dan mulut, lalu maupun seks yang lewat kemaluan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cafe Sehat Puskesmas Tempeh, konsultasi, film, dan edukasi kesehatan. Kembali lagi bersama saya, Asih Pusparini sebagai host pada episode kali ini. Tentunya pada episode kali ini tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai HIV. Dan narasumber kita pada episode kali ini yaitu Dr. Ayu. Selamat datang, dokter. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempeh. Sebelumnya kita telah membuka question box pada laman Instagram Puskesmas Tempeh. Sudah siap menjawab pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempeh? Siap. Oke. Jadi ada yang bertanya ini, dokter, apakah yang dimaksud dengan HIV dan AIDS itu sendiri? Coba saya jawab ya. Jadi kalau HIV itu kan sebenarnya virus ya, Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini sendiri adalah menyerang sistem imun dari penderitanya, sehingga nanti penderitanya akan mengalami penurunan imunitas tubuh dan gampang terserang penyakit. Kalau untuk AIDS-nya sendiri itu adalah singkatannya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kalau sindrom itu kan beberapa gejala, sehingga dia nantinya akan banyak gejala yang timbul pada penderita. Jadi belum tentu seseorang yang HIV itu akan mengalami AIDS. Jadi AIDS ini adalah tahap akhir pada penderita HIV. Oke. Lalu untuk gejalanya sendiri dari HIV AIDS itu sendiri seperti apa, dokter? Jadi ada beberapa tahap ya kalau untuk gejala. Jadi tidak semua tidak cepat untuk nempel atau sampai dengan adanya gejala. Tahap pertama itu biasanya 2-10 tahun itu pasien tidak ada mengalami adanya gejala. Mungkin kalau dites pun masih negatif atau non-reaktif. Jadi setelah fase pertama itu akan ada fase yang kedua, yaitu fase mulainya adanya timbulnya gejala. Fase-fase ini mulai tuh si pasien mulai flu-flu ringan ya, mulai adanya diare yang berulang, demam yang berulang, atau batuk yang berulang. Biasanya orang-orang dengan HIV ini akan ada sariawan yang berulang dan susah sembuh, juga bisa sampai adanya TBC atau infeksi paru-paru. Kalau untuk AIDS-nya sendiri ini nanti tahap terakhir dari komplikasi HIV-nya itu akan ada diare yang lebih dari 1 bulan, demam yang berulang, penurunan berat badan hingga lebih dari 10% dari berat badan sebelumnya. Baik, jadi mulai gejala yang ringan sampai yang berat gitu ya, dokter ya. Oke. Kalau penularannya sendiri HIV itu seperti apa, dokter? Atau bisa dijabarkan melalui contoh-contoh? Ya, kalau untuk penularan HIV ini sebenarnya dari cairan ya, cairan tubuh. Dalam bentuk apa? Misalnya hubungan seks yang bebas dengan berganti-ganti pasangan, tanpa menggunakan pengaman ya tentunya, tanpa menggunakan pengaman. Seksnya bisa lewat apa aja sih? Lewat anal misalnya, atau lewat oral antara mulut dan mulut, lalu maupun seks yang lewat kemaluan begitu, Mbak. Lalu yang lainnya ada juga lewat suntikan ya, suntikan narkoba, suntikan yang berganti-ganti tidak steril, suntikan tato juga yang tidak steril tentunya tidak diganti dan terkontaminasi oleh virus itu sendiri. Lalu juga ada transfusi darah, tapi itu jarang ya karena sebelum transfusi darah tentunya kan di screening terlebih dahulu ya. Untuk diingatkan lagi untuk teman-teman terbaik sahabat Puskesmas Tempeh, HIV itu tidak menular lewat keringat,
tidak lewat dengan orang yang serumah, tidak apa-apa, berjabat tangan pun tidak apa-apa. Ya. Jadi kita tidak bisa mengurangi kontak dengan orang ya, Iya, karena betul. penularannya tidak dari situ ya. Jadi kita tidak perlu menghindari orang yang terkena HIV/AIDS seperti itu ya dokter ya. Oke, untuk kelompok yang paling rentan tertular HIV itu yang bagaimana? Kalau kelompok yang rentan tertular HIV itu tentunya misalnya pekerja seks komersial ya, yang sering atau gonta-ganti pasangan tadi tanpa pengaman, tanpa mengetahui status pasangannya juga gitu. Lalu yang sering menggunakan narkoba, sering pakai tato atau menggunakan tato tanpa alat yang steril. Lalu biasanya orang-orang yang di dalam penjara ya, gitu karena terlalu banyak orang berbarengan. Oke, jadi lebih ke remaja zaman sekarang juga ya itu. Iya. Kita cari pasangan juga harus pilih-pilih nih ya, Yap, karena rentan sekali tertular HIV/AIDS. Jadi harus pilih-pilih pasangan yang benar-benar bersih gitu ya untuk masa depan kita tentunya seperti itu. Oke, untuk cara mendeteksi virus HIV itu sendiri sampai ke AIDS itu bagaimana? Kalau untuk cara deteksinya, tentunya orang-orang dengan faktor resiko yang tadi saya sebutkan atau gejala yang saya sebutkan bisa melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya lewat darah, jadi darahnya diambil, sampel darahnya lewat pemeriksaan rapid antigen ya. Di Puskesmas Tempe juga tersedia. Itu pemeriksaannya cepat dan tepat tentunya. Lalu kalau untuk AIDS sendiri itu harus diperiksa sel CD4 namanya ya. Jadi nanti di sel CD4 yang itu dihitung, lalu di bawah 200 itu sudah terkena AIDS gitu kalau untuk AIDS-nya. Iya. Itu kan kita di Puskesmas Tempe sudah punya ya alat-alatnya untuk HIV/AIDS. Kemudian ada yang nanya nih, banyak orang yang enggan periksa HIV/AIDS karena stigma mungkin ya. Bagaimana cara agar masyarakat itu mau periksa HIV/AIDS? Iya. Sebenarnya sedia payung sebelum hujan ya tentunya. Sebetulnya untuk pemeriksaan ini mungkin masih memang banyak stigma negatif di masyarakat. Tapi agar kita hidupnya nanti kembali normal, tentunya harus dilakukan pemeriksaan gitu untuk mencegah terjadinya komplikasi itu sendiri sih Mbak ya. Ya. Itu kan masyarakat gimana yang mau periksa ya. Sekarang ada yang nyambung nih. Apa yang dilakukan setelah ada orang yang terdeteksi terkena penyakit HIV/AIDS? Setelah ada orang terdeteksi, tentunya kita akan melakukan konseling ya di poli khusus. Nanti di poli khusus akan diajarkan bagaimana apa yang boleh dan tidak boleh. Lalu akan diberikan obat tentunya, obat yang akan diminum secara rutin begitu untuk memperbaiki kualitas hidup si pasien. Nah, ngomongin soal obat dokter, ada yang tanya juga ini, kenapa obat HIV itu diminum seumur hidup? Ya, jadi untuk sampai sekarang HIV itu belum ada obatnya ya. Jadi obatnya di sini itu ada ARV namanya antiretroviral virus. Jadi dia hanya untuk menekan jumlah virus tadi supaya apa? Supaya tidak infeksius sehingga tadi pasien-pasien dengan HIV tentunya bisa kembali memiliki keturunan gitu ya. Memiliki keluarga yang normal kembali gitu. Jadi ya harus diminum seumur hidup karena agar menekan jumlah virus dan mencegah komplikasinya. Baik, jadi harus sabar ya dokter ya, Betul. harus telaten dan sabar, harus rutin ya diminumnya. Betul. Oke, kemudian apakah orang dengan HIV/AIDS itu bisa beraktivitas seperti biasa? Tentunya bisa ya. Jadi HIV ini bukan sesuatu penyakit yang ketika Anda terdiagnosis itu harus diberhentikan atau berhenti dari pekerjaannya. Seseorang dengan HIV atau ODHA itu tetap mempunyai kehidupan yang normal kok gitu loh. Setelah dia sembuh, setelah dia minum obat yang rutin, dia akan kembali seperti orang-orang biasa ya. Jadi tidak kelihatan kok gitu. Oke, selanjutnya ada yang bertanya ini terkait orang yang tertular HIV. Itu apa mungkin masih mempunyai keturunan seperti itu? Mungkin masih bisa mempunyai keturunan. Dengan apa? Tentunya kita harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu dan kehamilannya harus direncanakan gitu. Jika memang kehamilannya terlanjur dan HIV-nya baru terdeteksi, maka minum obat antivirus itu sekarangnya juga gitu. Jadi pas hamil juga minum obat antiretrovirus gitu. Ya. Jadi harus rutin terus melakukan pengobatan ya? Iya. Oke.
Selanjutnya ada yang tanya ini bagaimana caranya apabila ada masyarakat Puskesmas Tempe yang ingin melakukan tes atau pemeriksaan HIV. Iya. Mungkin bisa dijelaskan? Ya tentunya apabila ada masyarakat yang ingin memeriksakan HIV-nya, pertama mungkin datang ke poli umum dulu ya untuk dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik secara umum. Lalu nanti dokter akan mengarahkan untuk pemeriksaan antigen HIV sendiri. Dan setelah ada pemeriksaan melalui sampel darah, maka nanti hasil akan keluar. Setelah hasil akan keluar, akan didiskusikan dengan dokternya, dan dokternya akan mengarahkan ke poli khusus tentunya. Dan jangan khawatir ya, hasilnya ini bersifat rahasia tentunya. Hanya dokter dan perawat di situ yang tahu. Lalu keluarga pun apabila pasiennya tidak mengizinkan untuk mengetahui, maka kita tidak akan memberitahu. Jadi jangan khawatir, bersifat rahasia. Oke, jadi aman ya, Aman. tidak ada yang tahu. Iya. Kita semua di sini di Puskesmas Tempe tentunya menjaga kerahasiaan semua pasien yang ada di sini. Seperti itu ya dokter ya. Oke, kemudian apa motivasi yang bisa diberikan kepada orang yang dengan HIV/AIDS tersebut agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam hidupnya? Jadi mungkin motivasi dari saya ya harus semangat ya gitu. Toh nantinya orang-orang dengan HIV akan kembali dengan normal, bisa beraktivitas, bisa mempunyai keluarga. Tetapi satu ya, minum obat secara rutin. Gitu. Nah itu pesan dari dokter dan harus dilaksanakan ya, karena itu yang terpenting, harus sabar dan rutin minum obat. Seperti itu ya dokter. Terakhir nih ada yang bertanya, adakah yang ingin disampaikan pada masyarakat Puskesmas Tempe tentang HIV dan sekaligus untuk menurunkan stigma HIV/AIDS itu sendiri? Ya, untuk pesan untuk masyarakat Puskesmas Tempe tentunya hindari penyakitnya, jangan orangnya, begitu. Begitu. Ya, simple tapi harus dilaksanakan ya itu ya. Iya, Karena Mbak. kita harus tetap menjadi saudara ini, bukan gara-gara penyakit kita langsung menghindari orangnya, nggak seperti itu ya. Iya. Kita malah harus memberikan motivasi dan semangat sampai orang itu sembuh. Seperti itu ya dokter? Ya. Baik, sudah terjawab sudah pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Semoga teman-teman atau sahabat terbaik Puskesmas Tempe puas akan jawaban pada Kafe Sehat pada episode kali ini. Sekian, terima kasih waktunya dokter. Terima kasih Mbak. Sekian itu saja mungkin pada episode kali ini. Jika teman-teman masih ingin bertanya, boleh komen di bawah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.